Kajian Fathul Bari, Kitabul Azan, ya, judul besarnya. Bab sebelumnya tentang berjamaah, ya, tentang berjamaah sampai bab terakhir tentang berjamaah itu imam dan makmumnya gitu ya. Terakhir bab 70 yaitu apabila imam menangis di dalam sholatnya. Meskipun orang yang menangis di dalam sholatnya, ya, apakah sebagai imam, sebagai makmum, atau sholat munfarid, ya, intinya tidak membatalkan sholatnya. Kemarin dalilnya, ya, dalilnya itu Rasulullah SAW yang memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, sementara kata Aisyah itu Abu Bakar itu orang yang gak akan kuat, pasti menangis apabila berdiri di tempat biasa Rasulullah SAW berdiri menjadi imam. Nah, artinya Rasulullah tahu ada kemungkinan tersebut, tapi Rasulullah tetap memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Nah, ada kemungkinan kejadian imamnya, ya, Abu Bakar menangisnya waktu berdiri menjadi imam di tempat biasa Rasulullah berdiri sebagai imam. Itu yang menjadi dalilnya. Itunya kesimpulannya menangis. Orang yang sedang sholat gitu ya, menangis di dalam sholatnya itu tidak membatalkan sholatnya. Ya, kalau Imam Bukhari membahasnya di dalam rangkaian sholat berjamaahnya, imam dan makmum lah yang kemarin itu ya. Terakhirnya ini apabila imam menangis di dalam sholatnya. Bahkan ada yang jelas menunjukkan demikian. Umar bin Khattab pernah menangis di dalam sholatnya. Rasulullah SAW sendiri juga pernah menangis di dalam sholatnya. Nah, sekarang ini rangkaian babnya tentang saf. Ya, rangkaian babnya ini tentang saf. Jadi nanti sangat terlihatnya dari bab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, dari hadis-hadis yang dimuat di masing-masing bab itu, ini menunjukkan benar-benar ya, ibadah itu sholat, ya, ibadah sholat ini menunjukkan itu ya, sholat itu benar-benar sudah diatur gitu ya, sudah ditetapkan tata tertib, tata cara, kaifiatnya, yang semuanya itu harus benar-benar dijalankan. Ya, karena orang yang sedang sholat itu apakah munfarid atau berjamaah, ya sama saja. Ya, orang yang sedang sholat itu adalah orang yang sedang berdialog dengan Allah. Nah, sehingga acara dialognya itu Allah yang menentukan. Kan syarat-syarat yang harus dipenuhi apa saja gitu ya. Rukun-rukun yang harus dipenuhi apa saja. Nah, urusan sholat ini atau ibadah sholat ini yang kemudian kalau di kalangan para ulama itu dikenal dengan sebutan sholat itu termasuk ibadah mahdhoh, ya, ibadah yang segala-galanya ditentukan oleh Allah. Nah, bab ke-71 ini ya, babu taswiyatis sufufi indal iqamati wa ba'daha. Nah, ini mulainya rangkaian pembahasan tentang saf. Seluruhnya ada berapa babnya tentang saf ini sampai bab ke-80,
Jadi dari 71 sampai 80 berarti ada 10 bab dia tentang saf. Nah, bab pertama bab membereskan, merapikan gitu ya, beres, rapi gitu. Saf itu ya membereskan, merapikan saf ketika qomat atau setelahnya, ya, atau setelah qomat. Nih saya dahulukan saja nih ya. Jadi membereskan saf, membereskan saf itu boleh sebelum qomat. Artinya makmumnya bersaf dulu, dibereskan, dirapikan gitu safnya. Setelah beres, setelah rapi, baru qomat. Atau satu orang qomat ketika orang ini sedang qomat, makmum yang lainnya membereskan, bersaf lah gitunya, membereskan dan merapikannya. Nah, atau qomat dulu. Nah, qomat dulu gitu, selesai qomat kemudian dirapikan boleh. Itunya boleh. Qomat dulu kemudian merapikan saf, boleh merapikan saf dulu, semuanya bersaf sampai rapi baru qomat. Atau ketika seseorang sedang qomat, makmum yang lainnya kemudian membereskan. Ya, tidak ada ketentuan urutan berartinya antara bersaf dengan dibacakannya qomat. Bolehlah seperti yang barusan gitunya, mau bersamaan artinya satu orang qomat, makmum yang lain membereskan, merapikan, bersaf. Atau mana yang lebih dulu, bersaf dulu baru qomat, atau qomat dulu baru membereskan, merapikan saf, boleh saja. Tidak ada ketentuan urutannya antara dua hal tersebut, antara qomat dan merapikan saf. Nah, di sini Imam Al-Bukhari pada bab ke-71 ini judulnya adalah babu taswiyatis sufufi indal iqamati wa ba'daha. Ya, bab merapikan, membereskan, meluruskan, bahkan ada yang menegakkan bahasanya. Sama dengan sholatnya sendiri gitu ya, menegakkan sholat. Kalau di dalam Al-Quran sholat itu kan bukan, kalau zakat misalnya, kalau zakat di dalam Al-Quran itu menggunakan wa'atu zakat atau wa'ita iz zakat, itu bahasanya. Mengeluarkan, mendatangkan asalnya, mendatangkan zakat, mengeluarkan zakat. Nah, sholat itu iqomah, akim gitunya, akimi sholat, perintahnya itu akimi sholat, tegakkanlah sholat. Bukan sekedar artinya, bukan perintahnya kerjakan, bukan hanya sekedar kerjakan, tapi tegakkanlah sholat. Nah, di bab ini ada dua hadis. Nah, yang pertama An-Nin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu yaqulu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ya, berat ternyata hadisnya nih, pendek nih ya hadisnya nih. Yang pertama nih ya, dari An-Nu'man bin Bashir, dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusawwun lah, ininya bahasa Arab nih ya, la tusawwunna sufufakum. Ini jawab qasam. Qasam itu sumpah.
Tapi sumpahnya tidak disebut gitu ya, tidak di kalau di ini bentuknya kalau tulisan jadi tidak tertulis gitu qasamnya. Sumpah kalau menyampaikan sesuatu dengan didahului oleh sumpah itu artinya ini menekan gitu ya, maksudnya menekan ini nih. Nah ini contoh yang mudah hanya yang sering juga nih saya jadikan contoh di surat Al-Asr wal asri. Nah di dalam Al-Quran banyak sumpah yang seperti ini. Wal asri itu sumpah. Kalau Allah bersumpahnya menggunakan banyak ya, ada wal asri, waduha, wal laili, itu wal qamari, wasyamsi, banyak lagi. Nah maksud Allah bersumpah demikian itu menggugah dan menekan gitu ya, menggugah. Allah itu menggugah dan menekankan apa yang akan Allah sampaikan berikutnya, yaitu ini pernyataan. Kalau ayat ini innal insana lafi khusrin. Nah Allah itu mau menyampaikan ini. Allah menyampaikan kalimat tersebut, pernyataan tersebut didahului dengan sumpah wal asri. Nah maksud sumpah di sini adalah menggugah dan menekankan. Bukan kalimat yang datar gitulahnya, bukan kalimat yang datar yang bisa saja masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu, karena nggak ada penekanan, nggak ada apa-apanya, datar sajalah menyampaikan sebuah pernyataan. Nah kalau di ayat tersebut pernyataan yang Allah sampaikan itu adalah innal insana lafi khusrin. Di mana pernyataan ini menurut Allah ini harus ditekankan nih kepada manusia. Ini harus digugah gitu, manusianya digugah, ditekankan nih tentang innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia pasti celaka. Nah ini makna Allah menyampaikan pernyataan tersebut didahului dengan wal asri. Kalau Allah bersumpah bebas dengan apapun, makanya banyak wal asri wasamai waduha wal laili, banyak. Nah itu maksudnya ya, Allah berarti ini sesuatu yang berarti sesuatu yang sangat penting, ini urusan besar. Kalau ayat tersebut benar kan, ternyata innal insana lafi khusrin. Kalimat tersebut bahkan taukidnya pun innanya sungguh pasti gitulah, menekan lagi. Wal asri saja sudah menekan gitu, yang menekankan, tambah lagi innanya taukid menekankan lagi. Innal insana lafi khusrin, ini lamnya lam taukid menekankan lagi, luar biasa tah tipe pereketna gitu tah. Allah mau menyampaikan hal tersebut, memberitahu, menyampaikan seluruh manusia pasti celaka dengan penekanan wal asri berupa sumpah, kemudian inna huruf taukid bahasa Arab namanya. Kalau menurut tata bahasa Arabnya lafi husrin, la-nya juga huruf taukid kan, terbaik kebayang kan, itu kan menekannya luar biasa, tapi manusianya lempeng weh cilaka. Maneh teh cek Allah teh meureunna diberitahu sesungguhnya seluruh manusia pasti celaka. Nah itulahnya ini perbandingan atau ya perbandingannya. Nah di mana kalimat ini pendek, latusawunna, lamnya itu jawab qasam, kemudian latusawunna, nun yang terakhir yang bersadah itu juga nun taukid, dua berarti taukidnya.
kalau Rasulullah SAW ini hadisnya, Rasulullah SAW itu bersumpah meskipun sumpahnya di sini tidak tertulisnya, tidak tertulis secara tekstual. Tapi di sini la tusawunna, lamnya itu bahasa Arabnya wayahananya supaya ini terasa nih. Lamnya itu jawab kosamnya tidak disebut. Anggaplah seperti wal asri eta teh innal insana lafi khusrin, 3 tauhidnya padahal kalimatnya sangat pendek tapi menekannya luar biasa. Artinya kan kenapa mesti ditekankan amat sangat gitunya Allah menyampaikan yang tadi. Artinya ini urusan besar, ini urusan yang amat sangat penting, yaitu seluruh manusia pasti celaka. Allah kan memberitakan demikian. Apa ini mau dianggap enteng? Apa mau dianggap angin lalu gitunya pernyataan dari Allah tersebut? Pasti seluruh manusia itu celaka. Ya apa mau dianggap enteng, mau dianggap angin lalu, hare-hare guys dibejaan ku Allah gitu cilaka mana gitu kan, seluruh manusia celaka tapi lempeng manusia ini. Nah di sini la tusawunna sufufakum, kalau qasam atau sumpahnya dimunculkan demi Allah gitu, demi Allah luruskan saf kalian. Terbayanglah Rasulullah nada bicaranya seperti apa, menekankan nih ya, menekani bicaranya, menekankan ini latu sawunna, artinya bersaflah. Jadi kalau di bahasa kita susah sihnya untuk betul-betul mengikuti gaya bahasa Arab ini susah. Rasulullah sangat menekankan di sini ya, kalau terjemah bebas lah gitunya, luruskan sekalian. Terbayang Rasulullahnya menekan gitu, beri tipe perekat, luruskan ente digaplok aing ente dicabok ya bersabte sangeunahna. Ini sampai menekan seperti ini, luruskan sekalian. Latusawunna sufufakum. Iya, ada lagi dalil yang seperti ini ternyata. Dan Rasulullah SAW berbicara dengan gaya seperti ini ternyata ada di Quran juga dalilnya. Awala yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ya, luruskan sekalian, atau Allah pasti akan bahasa Arabnya Allah akan mengubah langgapnya, atau Allah akan mengubah wajah-wajah kalian. Nah sampai di situnya ini hadis pertama nih tentang bersaf. Kalau Imam Bukhari memberi judulnya tadi taswiyatus sufuf, merapikan, membereskan. Kalau merapikan, membereskan saf, kalau di sini boleh gitulah. Ketika qomat sedang dibacakan boleh gitunya merapikan gitu, membereskan safnya boleh. Ketika salah seorang itu sedang qomat boleh. Kalau pelaksanaannya nih ya yang tadilah ya. Tapi ini di sini nih menekankan latus sawuna, ini tentang beres, rapi, lurus. Disebutnya itu menegakkan saf. Atau kalau tidak beres gitu kan, latus sawuna, hendaklah kalian semua, atau demi Allah hendaklah kalian semua itu membereskan, merapikan, meluruskan saf kalian. Atau ancamannya la yukhalifanna baina wujuhikum, atau daek siap punuk dipindahkan ke hareup muncak urang so pindahkan siap punuk teh ke hareup. Jelema teh jadi ari nyang hareup ke belah ditu tapi beungeut kan ka tukang dipariuskeun, mun cek urang Sunda mah tak beuheung si dipariuskeun ku Allah teh. Ini Allah nih yang melakukan.
Nah ini berarti nih satu lagi, di mana ada perintah yang disertai ancaman. Kemarin-kemarin kan larangan sih ya, yaitu janganlah itu jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian, makmum maksudnya ya, mengangkat kepala mendahului imam, atau Allah akan ganti kepalanya dengan kepala keledai. Kan nggak pernah ada sampai sekarang itu, kan nggak pernah ada, nggak pernah ada terjadi itu. Kalau orang yang makmum yang mendahului imam banyak gitu kan, yang seperti itu banyak nih ke realitanya yang berjamaah itu. Banyak yang makmum mendahului imam. Tapi ada nggak kenyataan bahwa kepalanya diganti jadi keledai? Yang tidak ada. Kemudian satu lagi nih ya, yang hadis yang baik perintah ataupun larangan yang disertai ancaman, yaitu orang yang sedang sholat itu dilarang mengarahkan penglihatannya, pandangannya ke atas. Diancam atau Allah tidak akan mengembalikan penglihatannya, atau ancamannya, atau Allah akan membutakan. Ya, atau Allah akan membutakan kamu gitulah kalau itunya ketika sedang sholat mengarahkan pandangannya ke atas. Ada nggak kenyataannya? Ada. Apa terjadi? Langsung buta? Nggak pernah. Tapi dengan ancaman tersebut artinya kalau berupa larangan berarti dilarang keras mendahului imam. Dilarang keras orang yang sedang sholat mengarahkan pandangannya ke atas. Hari disebut dilarang keras teh haram. Yang disebut dilarang keras itu artinya haram hukumnya. Seorang makmum ketika sholatnya itu dia mendahului imam, haram hukumnya. Orang yang sedang sholat mengarahkan pandangannya ke langit. Kalau ini perintah disertai ancaman. Ini kan perintahnya, demi Allah hendaklah kalian semua meluruskan, merapihkan, membereskan sapalian. Atau ini kan ancaman, dipindahkan siapa penuh kaharep tapi kena pisan pindah dipariuskeun, berarti wah ini yang paling banyak terjadi, malah di mana-mana. Cobalah perhatikan, dimanapun kita sholat berjamaah, bener nggak sapnya? Apa semua gitunya, semua makmumnya benar-benar memperhatikan sapnya ini lurus nggak, rapih nggak? Sudah gak menemukan dimanapun sekarang. Bahkan di masjid-masjid yang sudah diberi garis, ini seperti di sini sakit tugas ayah garis nak danger gitu, si karena teh ulah di garisan berenang ngarah gitu dah, hari di garisan mah asal nincak garis, geus ngarasa lempeng, bener lurus nggak? Belum tentu. Ada yang bagian tumitnya yang menginjak garis itu, ada yang bagian jari kakinya, ya artinya tetap saja nggak lurus, padahal sudah diberi garis. Para sahabat mah baheula Masjid Nabawi teu pakai lakban, teu eta di bawahnya enggak pakai lakban. Masjid Nabawi itu kan tanah gitu ya, bukan karpet, bukan apa namanya, bukan keramik atau parkit seperti ini, gak diberi garis, tapi para sahabat lurus dalam bersab. Justru itu nanti Anas bin Malik yang mengatakannya, ada di bab ke depan nih. Anas bin Malik itu setelah Rasulullah meninggal, dia itu meninggalkan kota Madinah, tidak tinggal di Madinah. Padahal Anas bin Malik mah asli orang Madinah. Setelah Rasulullah meninggal, Anas bin Malik pergi, tidak lagi di Madinah. Sekali waktu datang ke Madinah, kemudian ada yang bertanya kepada Anas bin Malik,
Apa bedanya Madinah ketika masih ada Rasulullah dengan setelah tidak ada? Ya, apa bedanya Madinah ketika Rasulullah masih ada dengan setelah beliau tidak ada? Anas bin Malik mengatakan sama saja. Hanya satu. Sekarang aku melihat kalian itu kalau tidak memenuhi ini, tidak lurus. Segitu Anas bin Malik mah tidak datang deui ke Madinah. Artinya dampaknya dari bersab tidak lurus. Anas bin Malik menjimpulkan bagaimana? Geus teu bandar berjamaah geus teu baraleg salatna gitu hayang deui datang ke Madinah. Itu satu yang diungkapkan ya di bab bab keberapa dalam rangkaian sabte kada imannya ya sekelas info we heula. Bab ke 85 75 ini bab ke 71 nya. Nah, ini tinggal beberapa bab ke depan lah, nanti kita lihat hadisnya nih. Imam Bukhari memberi judul Babu Ismi Man Lam Yutimmas Sufuf. Bab berdosa orang yang tidak menyempurnakan, tadinya terberes, terlempeng, terapi. Itulahnya menyempurnakan, bukan soal lurusnya berarti. Bab berdosa orang yang tidak menyempurnakan saf. Ini kan untuk makmum berarti kan? Yang disebut dosa itu melanggar. Ini Rasulullah memerintahkan. La tusawwunna sufufakum. Bahkan ini ada qasam tadinya, ada sumpah nih yang tidak disebut nih. Demi Allah hendaklah kalian semua membereskannya, bukan hanya meluruskan lah mungkinnya, jadi membereskan, merapihkan saf. Tentunya lurusnya, yang rapi itu yang lurus, ini tidak apa namanya karehol, tidak recol. Atau nah ini perintah disertai ancaman. Kalau yang tadi kan yang dua itu larangan, satu larangan untuk makmum, dilarang keras mendahului imam dengan ancaman larangannya. Kepalanya diganti dengan kepala keledai. Orang yang sedang sholat dilarang keras mengarahkan pandangannya ke atas. Larangannya disertai ancaman, pandangannya gitunya oleh Allah tidak dikembalikan lagi atau diancam dibutakan oleh Allah. Dua hal yang tadi banyak yang melakukan, nggak ada yang kepalanya di kepala keledai. Kemudian ada yang mengarahkan pandangannya ke atas, nggak ada yang jadi buta karena ketika sholat mengarahkan pandangannya ke atas, nggak ada. Jadi mana ancaman ini apa gitu kan? Mana ancaman ini apa? Bukan yang sesungguhnya. Ini hanya menunjukkan, bahwa larangan di situ larangan keras. Dalam bahasa usul fikihnya yang dilarang dengan keras itu adalah sesuatu yang hukumnya haram. Berarti kalau yang tidak keras makruh namanya. Disertai ancaman itu berarti ini larangan keras. Nah di sini diperintah, ini bentuknya perintah. Ini diperintah. Demi Allah hendaklah kalian semua merapikan, membereskan, meluruskan saf, atau nah kan diancam kalau tidak Allah akan mengubah wajah-wajah kalian. Nah kayaknya di hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya seperti ini nih di riwayat Muslim nih. Sama dari An-Nu'man bin Bashir ya. An-Nu'man bin Bashir berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qadaha
hatta ro'a ana qad aqalna anhu summa kharaja yauman faqama hatta kada yukabbiru faro'a rajulan badian sadruhu minas sofi faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Dari An-Nu'man bin Bashir, dia berkata Rasulullah SAW membereskan, merapihkan saf kami hingga seperti gitulahnya, ini menggambarkannya seperti beliau meluruskan, membereskan busur panah hingga beliau melihat bahwa kami sungguh telah terikat darinya. Kemudian pada suatu hari beliau datang untuk mengimami, lalu ketika beliau hampir takbir, berarti Rasulullah menghadap kemana kan? Kalau hampir takbirnya, ketika hampir takbir beliau itu sudah menghadap ke kiblat. Berarti ketika beliau hampir takbir, beliau melihat seorang laki-laki yang di sini bahasanya menonjolkan dadanya dari saf. Kemudian beliau bersabda, nah yang tadi sabdanya sama isinya dengan yang di riwayat Bukhari ini. Wahai hamba-hamba Allah, sungguh kalian merapikan, membereskan, meluruskan saf kalian, atau Allah akan menyelisihkan antara wajah kalian. Nah, ternyata ini asbabul wurudnya. Rasulullah hampir takbir, ada satu orang gitulahnya yang di sini bahasanya menonjolkan dadanya, artinya dia berdirinya agak ke depan dibandingkan dengan garis saf yang lainnya. Dia seseorang agak ke depan, kan Rasul sampai nggak jadi takbirnya. Beliau itu hampir takbir, ternyata beliau mengetahui ada satu orang terjadi takbirnya, kita Rasulullah tidak memulai sholatnya. Beliau mengatakan dulunya kepada ini yang dikatakan sama yang di dalam riwayat Muslim tadi. Ya, hendaklah kalian semua meluruskan saf kalian, atau Allah akan menyelisihkan, di sini bahasanya. Ya, atau Allah akan ada di sini yang terjemahannya, atau Allah memalingkan wajah kalian. Ya tadi pariuskeun dah. Sok we awak kaharep tapi beungeut ka tukang. Mata geus pindahkeun tah ku Allah punuk teh ka hareup. Wah jadi punuk teh di dieu. Irungna belah ditu. Jadi salat teh yang hareup ka mana atuh ya teh? Hari awak itu, hari banget kalau ke tukang, apa yang dikitukan mah. Nah, tapi di sini berarti ini perintah yang disertai ancaman. Bentuk dalilnya ya, berarti ini perintah yang disertai ancaman. Kemudian hadis yang kedua, nanti ada nih penjelasannya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Kemudian yang kedua hadisnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufufa. Nah ini ya, hendaklah kalian. Nah di sini bahasanya akimu, bukan sawu. Wah, anu di Arab ya sawo. Imam teh rek berjamaah teh. Sawo. Nah, ini dagangnya sawo di Mekah. Akimu bahasanya sama dengan perintah sholatnya sendiri kan, akimis sholata, misalnya di ayat akimis sholatali dulu kisyamsi, dirikanlah, tegakkanlah sholat. Di sini sama nih, akimu bahasanya.
Yang disebut menegakkan saf itu adalah yaitu beres, rapi, lurus gitunya. Safnya itu beres, safnya itu rapi, safnya itu lurus. Nah, aqimus sufufa, tegakkanlah saf kalian. Fa inni arokum khalfa zohri, karena aku bisa melihat melalui punggungku. Nah, tadi kan di hadis Muslim Rasulullah itu hampir takbir, artinya beliau itu sudah menghadap ke kiblat berarti. Tapi Rasulullah tahu bahwa ada satu orang dari semua makmum yang bersaf itu, ada satu orang yang agak ke depan hingga disebutnya ini dadanya gitulahnya, dadanya gitu menonjolkan dadanya dari safnya tadi. Rasulullah sampai Malik ya bersabdalah seperti yang tadi. Hendaklah kalian semua meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan memelintir wajah-wajah kalian. Nah, di sini hadis yang kedua nya di bab ini sebagai hadis pertamanya tentang rangkaian bab tentang saf. Ini hadis yang bab pertama ini sebagai dasar berarti ya hadis-hadis pembahasan tentang saf dalam sholat berjamaah. Aqimus sufufa, luruskanlah saf kalian. Fa inni arakum khalfaz zohri, karena aku bisa melihat kalian melalui punggungku. Nah, sedikit tentang hadis yang nomor 2 ini ya. Ini sabda Rasulullah ya, aku bisa melihat kalian melalui punggungku. Hadis ini berlaku hanya bagi sahabat atau sampai sekarang? Ya, hadis ini berlaku nggak bagi kita sekarang? Sabda Rasulullah ini yang menyabdakan demikian, aku bisa melihat kalian melalui punggung. Karena Rasulullah itu kan sebagai imam berdiri di depan sendirian menghadapnya ke kiblat, bukan ke makmum. Tapi makanya Rasulullah menyabdakan seperti ini, aku bisa, artinya aku tahu kalau salat kalian seperti apa. Ada satu lagi tentang hadis ini, di sini tentang safnya. Aqimus sufufa, tegakkanlah saf kalian. Bahasanya tegakkanlah dalam arti yang tadinya yang benarlah bersaf, itu kan artinya lurus, rapi, itunya beres safnya. Aku bisa melihat kalian melalui punggungku. Ada lagi nih yang bahasanya demikian, itu bab bab keberapanya yang tentang khusyuk nih. Tapi masih jauh, nanti bab ke-88-nya tentang khusyuk di dalam sholat. Ini maksudnya ada lafaz lain ya tentang Rasulullah yang mengatakan aku bisa melihat kalian melalui punggungku, karena Rasulullah kan membelakangi, sebetulnya kan membelakangi makmum. Ini hadisnya nih di bab ke-88. Rasulullah SAW bersabda, hal tarawuna kiblatiha huna, apakah kalian bisa melihat kiblatku di sebelah sana gitunya, ke arah sana? Wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khusyu'ukum. Demi Allah, artinya kan Rasulullah itu, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian tahu bahwa kiblatku itu ke arah sana? Ya iya kan, pasti tahu kan para sahabat. Rasulullah sholatnya menghadap kiblat sebagai imam. Kemudian Rasulullah menyabdakan, wallahi demi Allah ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khusyu'ukum, tidak tersembunyi dariku ruku kalian seperti apa, khusyuknya kalian dalam sholat seperti apa. Padahal Rasulullah kan membelakangi makmum. Wa inni la arakum wara'a zohri, karena sesungguhnya aku melihat kalian melalui punggungku. Nah, hadis ini sudah tidak berlaku. Itu apa, hadis ini sudah tidak berlaku
Karena dulu yang berjamaah bersama Rasulullah dan dikatakan aku bisa melihat kalian melalui punggungku, artinya meskipun aku menghadap ke kiblat aku tahu sholat kalian seperti apa. Apa hadis ini hanya berlaku bagi para sahabat? Emang Nabi nggak akan tahu sholat kita itu nanti seperti apa? Andai sekarang tidak tahu, nanti pasti tahu. Nanti ketahuan, nanti Nabi juga tahu sholat kita seperti apa. Kalaupun bukan sekarang, bukan ketika kita sedang mengerjakan sholatnya, nanti Nabi tahu, yaitu ketika seseorang dihisab, yang menjadi saksi kan Nabi. Diputar lah itunya, diputar filmna teh tah jelema ieu tingali taker salatna Nabi teh ningali si eta salatna saunahna we nya ngangkat leungeun teh. Kan Nabi tahu juga pada akhirnya gitu kan salat umatnya seperti apa, karena hadis ini kan berlaku untuk seluruh umatnya, bukan hanya untuk para sahabat. Luruskan saf kalian, aku tahu kalian salat kalian seperti apa. Bukan hanya safnya ya, karena tadi kan ruku kalian, khusyuk kalian, sujud kalian di hadis nanti ke depannya Anda. Nah ininya dua hadisnya ya. Sekarang penjelasan dari kitab Fathul Bari-nya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya, hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim, di mana di hadis tersebut sababul wurudnya adalah sudah benar-benar mau takbir, artinya sholat itu betul-betul mau dilaksanakan, mau mulai, mau takbir, ternyata Rasulullah tahu satu orang. Katakanlahnya dari semua makmum ininya, dari semua makmum yang bersaf ada satu orang yang ternyata posisinya terlalu ke depan. Malik Nabi mundur sih, tahu kurang mundur sih, yang dipindahkan sih pondok harap, yang dipariuskan sih itu sirah teh. Ini ancamannya berat berarti. Nah sekarang nih ya penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani pada catatan saya beri tanda gitunya, ada 4-5 catatan nih ada tentang hadis ini. Yang pertama ya yang tadi ada diriwayatkan juga oleh Muslim nih catatan pertamanya. Kemudian yang kedua, dari kata-kata ini, la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Artinya kalau perintah merapikan, membereskan, meluruskan saf itu tidak dipenuhi, ini ancamannya seperti ini. Nah kalau kita bicara seperti yang tadi, di masjid manapun lah yang saya alami lah ininya, di masjid manapun itu yang saya alami ketika sholat, apa makmumnya ini memperhatikan nggak tentang beres dan rapinya saf? Boro-boro ya itu nggak ada, bahkan ada orang yang tadi depika sebelin menuki berdiri lalu tangannya ke depan, matanya ke atas, bukannya ke pinggir, lihat ini lurus gak, ini saja ke atas, dia tidak memperhatikan gitu. Coba lihat kiri kanannya gitu, apa lurus gak ini sapnya. Ini sudah di semua masjid sekarang ini makmumnya tidak lagi memenuhi perintah ini. Tapi kenyataannya ada nggak yang kepalanya dipelintir oleh Allah jadi menghadap ke belakang? Kan nggak ada. Ya jangan mengatakan, oh buktinya kan nggak ada, mana emang ada gitu orang yang wajahnya, kepalanya jadi pelintir oleh Allah jadi menghadap ke belakang. Sama nih dengan yang ini. Yang tadi dua kan larangan, dilarang mendahului imam, diancam kalau berani mendahului.
Dilarang mengarahkan pandangan ke atas, diancam kalau berani melakukan. Ya, kalau berani itu mengarahkan pandangannya ke atas. Meskipun kenyataannya ada yang melakukan, tapi tidak ada satupun yang kepalanya diganti keledai, buta mendadak gitu karena mengarahkan pandangannya ke atas, nggak ada. Nah, kalau yang bentuknya perintah ini diantaranya luruskan saf kalian atau gitu kan. Ini wa ila aulayu khalifana itu jika tidak meluruskan saf. Ya, in lam tusawu jika kalian tidak meluruskan saf, maka ini ancaman dari Allah. La yukhallifanna baina wujuhikum. Perintah meluruskan saf itu keras, disertai dengan ancaman. Nah, termasuk juga hadis yang ini kan, Rasulullah memerintah sholat berjamaah dan Rasulullah mengancam orang yang sengaja tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumah dan orangnya. Jangan dikira rumahnya saja. Orang yang sengaja tidak berjamaah, aku bakar rumahnya. Orangnya ada di mana? Ya, orangnya ada di mana? Ya di rumah, karena dia kan tidak ikut yang jelemana tah diduruk tah imahna yang jelemana. Oh, ancaman sangat keras berarti. Orang yang tidak ikut berjamaah itu kan Rasulullah mengancam aku akan bakar rumahnya. Kan dengan orangnya ini membakar rumah orang yang tidak ikut berjamaah. Orangnya ada di mana? Di mana? Orang kan teka masjid berjamaah, duruk tah ku Nabi imahna jeung jelemana. Jangan dikira rumahnya saja. Berarti ini juga perintah untuk berjamaah disertai dengan ancaman. Sama nih dengan hadis ini ya, model gitu, model atau apanya, model kalimatnya, bentuk dalilnya sama perintah meluruskan saf. Ao la yukhallifanna wujuhakum, artinya kalau tidak dipenuhi ini ancamannya, Allah akan memelintir wajah-wajah kalian. Sama dengan yang perintah sholat berjamaah, kalau tidak dikerjakan maka Rasulullah mengancam akan membakar rumahnya. Kemudian yang kedua, fahuwa naziru ma taqaddama minal wa'idi. Ini tadi sudah saya sampaikan, ini seperti semacam satu model gitu ya, sama nih ancaman di sini. Ini sama dengan ancaman man rafa'a ra'sahu qoblal imam, orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Atau sama nih modelnya, di sini ada ancaman, sama modelnya dengan pada masalah ini pun gitu ya disertai ancaman, yaitu orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam atau orang yang mendahului imam. An yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin. Nah, ancamannya yang mengangkat kepala mendahului imam atau yang mendahului imam itu adalah ancamannya an yaj'alallahu ra'sahu ra'sal himar, Allah akan menjadikan kepalanya kepala keledai. Nah, ini yang saya tidak habis pikir itu, yang saya tidak habis pikir ini. Ada yang mengatakan ini tentang hadis yang perintah sholat berjamaah dengan ancaman aku akan bakar rumah orang yang sengaja tidak berjamaah. Lalu mengatakan mana kenyataannya ada rumah sahabat yang dibakar? Enggak ada. Ada nggak rumah sahabat yang dibakarkan? Nggak ada. Ya, ada sahabat masih itu mau Rasulullah ngomong demikian, Rasulullah sudah mengancam demikian.
Lalu sengaja tidak berjamaah. Mun bener aya nu kitu kejadian, saya kira Nabi benar akan membakar rumah. Ini malah mengatakan demikian. Mana nggak ada rumah sahabat yang dibakar. Jadi itu berjamaah, nggak berjamaah juga nggak apa-apa. Mana buktinya ada rumah sahabat yang dibakar? Padahal sama dengan yang ini. Mana buktinya? Ada nggak orang yang kepalanya diganti dengan keledai? Padahal kenyataannya yang makmum yang mendahului imam itu ada. Apa mau mengatakan demikian? Mana buktinya ada orang yang kepalanya diganti dengan keledai karena mendahului imam? Nggak ada, maksudnya juga bukan demikian. Bukan benar-benar kepalanya diubah jadi keledai. Tapi Allah mengancam keras sampai mengancam demikian. Tata ayat itu mana buktinya? Ada nggak rumah sahabat yang dibakar oleh Rasulullah? Mau kejadian karena nggak akan ada satupun sahabat yang sengaja tidak berjamaah. Dan tidak ada satupun yang sengaja tidak berjamaah, tapi malah mengatakan demikian. Jadi mau nggak berjamaah juga nggak apa-apa. Mana buktinya? Ada rumah sahabat yang dibakar? Nggak ada. Kalau Nabi sekarang masih ada, lalu kita tidak berjamaah gitu, sengaja di rumah sendirian dibakar mah. Emang Nabi sieun nggak bakar rumah orang? Nabi sudah mengancam demikian, malah mengatakan, mana gue ingin ngomong-ngomong wongkol, Nabi mana? Paling pan gitu bernya artinya, Nabi itu cuma ngomong. Mana buktinya? Ada nggak rumah sahabat yang dibakar? Gak habis pikir mengapa memahami dalil itu demikian. Nah kalau ini ya, ini seperti ancaman yang ada di hadis ini. Di sini kan memelintir kepala itu, Allah akan memelintir kepala kalian. Ancaman ini sama dengan ancaman terhadap orang yang mendahului imam, makmum yang mendahului imam. Ancamannya Allah mengganti kepalanya dengan kepala keledai. Kan gak ada yang benar-benar jadi keledai, meskipun banyak kenyataannya makmum yang mendahului imam. Artinya jangan memahami demikian. Ini hadis itu jangan dipahami demikian. Mana yang diganti dengan kepala keledai? Kan gak ada. Jadi boleh-boleh saja mendahului imam, yang mendahului juga kepalanya tetap manusia. Kan gitu beren kesimpulan hatinya. Bener nggak kalau jadinya boleh saja mendahului imam? Mana buktinya yang diganti dengan kepala keledai? Nggak ada. Entah apa gitu kumaha tete cara mikir yang harus dipertanyakan itu kumaha cara mikir, kenapa seperti itu? Gak ada satupun manusia yang diganti dengan kepala keledai. Jadi kesimpulannya dari ancaman itu bagaimana? Boleh gak mendahului imam? Boleh, mana buktinya? Kan jadi demikian kan, mesti jadi demikian kan, berarti kalau cara berpikirnya seperti tadi, berarti boleh mendahului imam, itu gak ada masalah. Kalaupun mendahului, cobalah lakukan, gak akan jadi keledai kepalanya, enggak. Atau nggak habis pikir lah itunya. Kenapa cara berpikirnya demikian? Karena kesimpulannya bukan dianggap sebagai larangan keras, karena mengatakan tidak terbukti ada manusia yang kepalanya diganti dengan kepala keledai karena mendahului imam. Jadi kesimpulannya harus bebas, boleh mendahului imam itu. Allah mengancam, ngomong unggul Allah mah. Ngomong unggul, mana kenyataannya? Kalau menuntut bukti benar-benar terjadi itu manusia ada yang kepalanya kepala keledai, memang gak akan ada. Karena maksud hadis itu bukan demikian. Justru dilarang keras mendahului imam. Mestinya seperti itu kan kesimpulannya. Ini malah mana buktinya? Nggak ada yang kepalanya jadi keledai. Oh jadi bebas ya? Oh jadi boleh ya mendahului imam? Sama dengan yang ancaman rumahnya dibakar. Oh jadi boleh ya sengaja tidak berjamaah? Mana buktinya yang dibakar? Liar mikir gitu mah itu. Bukan seperti itu memahaminya. Kemudian catatan kedua,
Nah, Rasulullah mengancam demikian. Di beberapanya akan ada ancaman yang tadi, aku akan bakar rumahnya dengan orangnya, berarti kan ya, kalau tidak berjamaah kan orangnya ada di rumah, berarti aku akan bakar rumah orang yang tidak berjamaah, yang sengaja tidak berjamaah. Aku akan kemudian Allah mengancam dengan membutakan. Tadinya orang yang sedang di dalam sholat mengarahkan pandangannya ke atas, kemudian mengganti kepala keledai. Ternyata ini juga ada di dalam Al-Quran ancaman yang seperti ini, ya, yaitu itu ayat naon atau tadi itu surat An-Nisa nih ya, surat An-Nisa ayat ke 47. Ternyata ancaman demikian itu di Quran juga ada. Nah, ini ayat 47 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina utul kitab. Ini yang diseru utul kitab itu orang yang diberi kitab atau ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani ya. Ya ayyuhallazina utul kitab. Coba nih memahami ayat ini. Kalau dipahami seperti tadi, mana ada nggak yang diganti dengan keledai? Mana ada nggak yang rumahnya dibakar? Berarti boleh mendahului imam. Berarti boleh ya tidak berjamaah. Kan mesti demikian kesimpulannya. Dan benar ternyata yang mengatakan demikian itu boleh tidak berjamaah, sholat sendirian itu nggak apa-apa. Buat apa Nabi mengancam? Bandingkan dengan ayat ini nih. Wahai ahlul kitab, aminu bima nazzalna. Ini perintahnya, berimanlah kalian terhadap apa yang kami turunkan, yaitu agama Islam kan. Allah menyeru orang Yahudi, orang Nasrani, Allah memerintahkan mereka berimanlah kepada apa yang kami turunkan, musaddiqal lima ma'akum musaddiqal lima ma'akum, di mana agama Islam yang Allah turunkan itu membenarkan apa yang kami turunkan sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, agama yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, agama Islam ini kan mengiyakan agama mereka benar itu dari Allah. Agama Yahudi, agama Nasrani itu benar dari Allah, hanya sudah tidak berlaku. Nah, orang Yahudi, orang yang sebelumnya beragama Yahudi, sebelumnya beragama Nasrani, Allah perintahkan di ayat ini, aminu bimma nazzalna, berimanlah kalian kepada apa yang kami turunkan, musaddiqal lima ma'akum, yang agama Islam itu membenarkan agama kalian, bukan tidak menyatakan salah Islam, membenarkan apa yang ada pada kalian. Min qabli annat misa wujuhan, sebelum Allah mengubah wajah-wajahmu lalu kami putar ke belakang, sah eta gitu, ari awak kabelah ditu beungeut ka tukang gitu. Ini ada sama ini ancaman seperti ini. Ya, sebelum kami menanat misa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Nah, sebelum kami putar ke belakang, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu lalu kami putar ke belakang. Au nal anahum kama la'anna ashabas sabti, atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Wah, agama Yahudi kan ibadahnya hari Sabtu, bukannya ibadah tapi malah gosip. Pan Yahudi kadon ngarusup teh, kuduna ibadah kadon ngarusup, dilaknat ku Allah tah, kuduna salat berjamaah kadon hayo we sisi balong ngarusup, murukan mau dilaknat kitu. Murukan teu dilaknat, pan kuduna ge ibadah atuh.
Si gaya Yahudi pisan. Nah, coba sekarang memahami ayat ini. Ada nggak orang Yahudi, orang Nasrani yang wajahnya ke belakang? Kabeh ge jelema mah nying hareup kaditu banget nage sugan aya gitu wajahna ka tukang nya dipelintir oleh Allah, kan ancamannya seperti ini. Nah, tapi memahaminya jadi bagaimana? Mah nggak ada orang Yahudi, orang Nasrani yang kepalanya diputar oleh Allah ke belakang, nggak ada. Pada ini ancaman kalau mereka tidak beriman kan perintahnya berimanlah kalian kepada apa yang kami turunkan, atau sebelum kami pelintir kepala kalian. Sampai hari ini nggak ada satupun manusia Yahudi dan Nasrani yang wajahnya menghadap ke belakang, nggak ada. Mau bagaimana memahami ayat ini? Mau mengatakan demikian juga? Mana ada gitu Yahudi dan Nasrani yang wajahnya menghadap ke belakang? Oh, jadi bolehnya tidak beriman, artinya tidak memenuhi perintah Allah ini. Kan kesimpulannya harus demikian ya. Kalau mana nggak ada ya orang Yahudi, orang Nasrani yang wajahnya itu menghadap ke belakang karena tidak memenuhi perintah Allah. Ya berarti harus menyimpulkan, oh berarti boleh ya tidak beriman, boleh ya tetap Yahudi, tetap Nasrani. Karena kalaupun tetap Yahudi, tetap Nasrani, ada nggak yang kepalanya diputar oleh Allah jadi menghadap ke belakang? Kan nggak ada sampai hari ini satupun manusia yang wajahnya menghadap ke belakang. Nah sama dengan yang tadi, justru Rasulullah SAW ya, ini ancamannya dari Allah nih. Karena yang mengancam membutakan kalau mengarahkan pandangan ke atas itu kan Allah. Yang mengancam mengganti kepalanya jadi keledai itu Allah. Nah ini yang memelintir kepala kalian kalau tidak meluruskan saf juga Allah. Ternyata ancaman memelintir kepala jadi menghadap ke belakang itu juga ada di dalam ayat Al-Quran. Terus ancaman ini mau dianggap apa? Apalagi di ayat ini perintahnya berimanlah kalian, atau sebelumnya berimanlah kalian sebelum Allah memelintir kepala kalian jadi menghadap ke belakang. Kalau berpikirnya seperti tadi, ada nggak buktinya? Mana? Nggak ada kan orang yang kepalanya menghadap ke belakang. Oh jadi boleh ya tetap Yahudi, tetap Nasrani. Kan ancaman dari Allah dipelintir itu kalau tidak memenuhi perintah Allah, yaitu tidak beriman. Lalu dengan cara berpikir demikian, nggak ada satupun orang Yahudi, orang Nasrani yang wajahnya menghadap ke belakang. Oh berarti boleh, artinya berarti boleh tetap beragama Yahudi, tetap beragama Nasrani gitu ya. Karena dengan cara berpikir seperti tadi, nggak ada satupun orang Yahudi Nasrani yang wajahnya menghadap ke belakang. Sama gitunya memahami dengan yang tadi, mana emang ada rumah, apa kejadian benar ada rumah yang dibakar, kumaha mikir kita coba ayat dia dengan cara berpikir seperti itu. Artinya oh, boleh saja tidak memenuhi perintah Allah, tidak beriman juga karena tidak terbukti ada yang dipelintir wajahnya jadi menghadap ke belakang. Eta mikirna dikudu dipelintir ternyata mah. Itu cara berpikirnya itu yang aneh gitu, cara berpikir yang aneh. Tetap bakatku embung berjamaah, tetap sebenarnya mah bakatku embung berjamaah sakit. Tadi ancam cenah. Mana emang kenyataan gitu ada yang dibakar rumahnya oleh Nabi. Tara tungtung netar berjamaah. Bakatku embung berjamaah. Tempat itu naon esena atunya ada di imah salat, sorangan salat gitu, berjamaah juga salat. Keukeuh we da embung berjamaah teh. Lebih memilih sendirian di rumah gitu, padahal diancam oleh Rasulullah, aku bakar rumahnya. Tapi kemudian ngeles dengan mengatakan, mana emang ada rumah yang emang kejadian gitu, ada rumah yang dibakar. Ya nggak ada pasti, karena tidak akan ada sahabat yang tidak berjamaah.
Dan ancaman itu bukan untuk dipahami dengan cara demikian, karena yang tadi yang model dalilnya demikian bukan hanya. Artinya di situ perintah berjamaah, perintahnya disertai ancaman. Dilarang mendahului imam, larangannya disertai ancaman. Artinya ini perintah yang keras, kalau larangan ini larangan yang keras. Perintah yang keras itu wajib namanya, larangan yang keras itu haram. Sama nih di sini kebetulan sih ada perintah ancaman yang samanya, yaitu berimanlah kalian wahai orang yang diberi kitab, berimanlah kalian kepada apa yang kami turunkan. Yang kami turunkan itu membenarkan agama kalian, tidak menyatakan salah. Ya, berimanlah sebelum kami mengubah wajah-wajahmu lalu kami putar ke belakang. Nah, ini meluruskan saf juga sama, ancamannya demikian. Apa mau dianggap enteng? Coba bandingkan dengan yang tadi. Dengan ayatnya, ayat itu khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Allah perintahkan berimanlah kalian. Boleh nggak diabaikan? Kalau ayat itu kan jadi tidak beragama Islam kan? Wah, celaka besar. Berarti kalau tidak beriman, Allah menetapkan orang-orang kafir itu masuk neraka dan abadi. Itu kalau tidak beriman. Apa ini mau dianggap enteng? Perintah beriman itu disertai dengan ancaman sebelum Allah memelintir kepala kalian, sama dengan ini meluruskan saf. Nah, artinya meluruskan saf itu gitu ya, ini dibandingkannya. Nah, ancaman yang disebutkan di hadis ini ternyata itu juga modelnya sama gitu ya. Itu juga ada di dalam tadi surat An-Nisa ayat 47. Kemudian satu lagi nih, wa ala hadza, dengan demikian, dengan model bentuk dalil yang disertai ancaman ini, wa ala hadza fahuwa wajibun, maka membereskan, meluruskan, merapihkan, menegakkan saf itu wajib. Dengan ini, dengan model dalil yang seperti ini ya, maka meluruskan saf itu kan ya tadilah taswiyah atau iqamatus sufuf lah bahasa Arabnya ya. Meluruskan, membereskan, merapihkan, menegakkan saf itu hukumnya wajib. Wat tafritu fihi haramun. Tah gitu kan. Ini lanjutannya nih ya. Wa ala hadza fahuwa wajibun. Dengan demikian taswiyatus sufuf atau iqamatus sufuf itu wajibun, wat tafritu fihi haramun. Dan apa ya, tafrit teh menganggap enteng, menganggap remeh, lelewodeh, ngalalaworakeun, nyapirakeun urusan bersaf itu haram. Wat tafritu fihi haramun. Ya tafrit lah tidak bersungguh-sungguh, berartinya tidak bersungguh-sungguh, tidak serius gitu ya, itu menganggap enteng, menganggap remeh, asal baris tanpa menegakkan saf disebutnya, tidak benar-benar gitu meluruskan saf. Wat tafritu fihi haramun. Nah, adapun maknanya ya jadi beragam sih, jadi beragam yang memaknainya, karena kalau yang tadinya benar-benar ancamannya orang yang tidak meluruskan saf itu diancam kepalanya dipelintir jadi menghadap ke belakang, gak kejadian. Orang Yahudi saja tadi gak ada yang wajahnya menghadap ke belakang, ya kan kejadian. Tapi kan maknanya gitu ya, maknanya menjadi, nah diantaranya nih ada yang memaknai
yukhalifuna la yukhalifanna baina wujuhikum. Jadi antaranya ada yang memaknai Imam An-Nawawi nih memaknainya yuqa'u bainakumul adawata wal baghdha'a wa ikhtilaful qalbi. Yuqa'u bainakum al adawatu wal baghdha'u wa ikhtilaful qulubi. Ini maknanya akan tertanam itunya di dalam hati-hati kalian al adawatu itu rasa permusuhan wal baghdau saling murka saling benci waqtilaful qalbi dan tidak sejalan, tidak seirama, tidak sefrekuensi padahal sholatnya bareng. Tapi rasa gitu nanti juga ada sihnya kedepannya tidak ada rasa kebersamaan apalagi rasa persaudaraan sesama muslim padahal sholatnya berjamaah tapi itu tidak muncul. Yang muncul itu malah gitu saling rasa permusuhan, rasa saling membenci, rasa saling memurkai. Ini Imam An-Nawawi memaknainya gitu demikian. Allah akan memelintir, memalingkan itunya di antara wajah-wajah kalian. Nah, itu maknanya makna majazi sih. Kalau makna hakikinya ya diubah gitu wajahnya menjadi menghadap ke belakang. Kalau makna hakikinya berarti kan seperti dibutakan, ya buta lah bener gitu. Kalau makna hakiki, mana yang sesungguhnya ya dibutakan penglihatannya. Kalau makna hakikinya kepalanya diganti keledai, ya berubahlah gitu kepalanya menjadi kepala keledai. Tapi kan itu maknanya semuanya majazi. Termasuk di sini tidak ada satupun manusia yang kepalanya, wajahnya berubah menjadi menghadap ke belakang. Nah ini Imam An-Nawawi-nya memunculkan makna majazinya dari ancaman ini adalah sholatnya sama-sama, sholatnya berjamaah, tapi keterikatan, keterkaitan, rasa persaudaraan di antara sesama yang berjamaah ini tidak muncul. Malah yang ada itu rasa permusuhan, rasa saling hasut, rasa saling dengki, rasa saling murka, marah, padahal sholatnya berjamaah. Justru kan ini nih ya, nanti kedepannya adanya hadis yang luruskan saf kalian, karena lurus tidaknya saf kalian itu sangat terkait dengan keterkaitan di antara hati-hati kalian. Justru Rasulullah membangunnya kalau yang ini kan innamal mu'minuna ikhwatun, hanyalah sesama mukmin itu adalah saudara. Dibangunnya itu oleh ini. Bari suai geus teu lempeng, paingan Anas bin Malik datang ke Madinah. Semua benar ya. Apa bedanya Madinah setelah ketika Rasulullah masih ada dengan setelah tidak ada? Sama saja. Hanya satu itu yang aku lihat, kalian itu sekarang kalau bersab tidak lurus, geus bisa kitu Anas bin Malik teu datang deui ka Madinah. Sudah terbayang berarti kan dampak luasnya oleh Anas bin Malik dari kalau makmum itu bersabnya saja sudah tidak lurus. Soal bener cik Anas bin Malik ke segala urusan, berarti ke segala hal gitu ya di dalam bersabnya. Komono tara berjamaah mah sok dibawaan itu berjamaah wae hanteu itu. Nutera berjamaah matu itu mesti dibongkeun. Ieu wae ieu tah yang ikut berjamaah.
ikut berjamaah bersaf, tapi kan masih kena ancaman kan. Bagaimana kalau yang tidak? Asahorea ngomongkeun geus diomongkeun. Jadi seperti ini ya, itu ya ayat fawailun lil musallin, kumaha nu tara tong diomongkeun nu tara salat mah nu salat wae masih kena wailun, celakalah orang yang salat. Bagaimana kalau yang tidak salat? Atuh geus tong diomongkeun. Nah, yang tidak berjamaah itu ya sudah di luar pembahasan gitulah, sudah di luar koridor. Dari tadi geus diancam nu teu berjamaah mah ngan bakat ngomong nepi ka kitu ngomongna mono ada emang ada gitu sahabat rumah sahabat yang dibakar oleh Nabi. Horea mah itu kumaha itu mikir lagi segitu atuh. Lainnya bab pertamanya sebagai dasar. Yang tadi sebetulnya kesimpulannya dari beberapa penjelasan, bahkan termasuk tadi dimunculkan juga ayat di mana intinya ini adalah perintah meluruskan saf, itu perintah yang disertai ancaman. Wa ala hadza fahuwa wajibun. Dengan demikian maka taswiyatus sufuf, iqamatus sufuf, meluruskan, merapihkan, membereskan, menegakkan saf di dalam sholat itu wajib. Wat tafritu fihi haramun. Nah, tafrid itu menyepelekan lahnya urusan bersafnya, menyepelekan, menganggap remeh, menganggap enteng, urusan bersaf itu haram. Toslah tayanya bab pertama nih ya tentang bersaf lah, ini sebagai dasar yang arahnya kepada bagaimana hukumnya. Bagaimana hukumnya gitunya kan bahasanya tadilah taswiyatus sufuf atau iqamatus sufuf. Hukumnya wajib berdasarkan bentuk dalil perintah disertai ancaman.